هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال المنتهين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي أرجى شفاعته بكل حول من الأهوال المنتهين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء. شدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا ويل المكروه والعطاء المكروه حراتا للملهوف إنكم بأدرى. يا ويل المدلوف والعطاء الموهوب حراتا للمكروه إنكم بأدرى. حراتا للمكروه إنكم بأدرى. يا ويل الإحسان والعطاء والغفران حراتا للخيرات إنكم بأدرى. يا ويل الإحسان والعطاء والعرفان حراتا يا عصيان إنكم بأدرى. حراتا يا عصيان إنكم بأدرى. شدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. شدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا
ويل اللسان والعقاد هواف أمينة المعتاب إنكم بأدرى يا ويل الجهاد والمنهي والفقاد والدرك والغرام إنكم بأدرى والدرك والغرام إنكم بأدرى يا ويل الهمات يا جمال الحملات يا رجال الأسماء إنكم بأدرى بخالجة أمي بتجلي همي أزيلوا لقسمي إنكم بأدرى أزيلوا لقسمي إنكم بأدرى شدونا في الدنيا خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء شدونا في الدنيا خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء وتفي بزهراء لتال قدران وتجلت فهران إنها بأدرى وأبيها المعتاد والمصائب في الغار وعلي الكرام إنهم بأدرى وعلي الكرام إنهم بأدرى شدونا في الدنيا خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء شدونا في الدنيا خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء
خذونا في دنيا خذونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء شرنا في الدنيا خذونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada malam ke-10, malam ke-11 ya. Malam ke-11 bulan Ramadan. Insyaallah kita selalu diberikan Allah keistiqomahan, kesehatan, keselamatan sampai nanti datangnya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Diingat pesan saya, siapa yang setiap di bulan Ramadan ini hadir 30 hari berturut-turut atau banyak hadirnya daripada tidaknya, lihat omongan saya. Nanti setelah lebaran kamu bakal merasakan apa? Masing-masing itu. Lihat ya, 30 hari jenengan hadir ke majelis ilmu di selama bulan Ramadan tanpa henti ya. Berangkat dengan tidaknya banyak berangkatnya. Nanti lihat setelah Idul Fitri pasti ada perubahan. Itu pasti ada perubahan. Asal niatnya tadi ya, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ketaatan. Lihat omongan saya nanti ya, lihat saja. Setelah datangnya Idul Fitri, antum akan merasakan, diingat dan dirasakan apa yang antum rasakan. Itu sebagai pelajaran buat antum. Jadi kita membawakan daripada qasidah ya. Qasidah yang dimana qasidah itu kecintaan daripada Ki Haji Maimun Zubair. Qasidah yang dibuat untuk Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Al-Khuwailid ya, istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah tadi qasidah yang diciptakan untuk menyanjung ya, menceritakan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang dimana qasidah tersebut sangat disukai dan sering dilantunkan kepada para jamaah atau santri-santri pondok pesantren Rembang, asuhan daripada beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Sampai-sampai dengan wasilah qasidah tersebut beliau ingin diwafatkan dan dimakamkan dekat dengan keluarga baginda Nabi. Bayangkan, akhirnya dengan datangnya hajat tersebut, beliau sampai ketika naik haji atau pas umroh itu beliau wafat di kota Mekah. Akhirnya doanya terijabah sehingga dimakamkan di perkuburan Ma'la, tepatnya bersama keluarga baginda Nabi. Apakah itu tidak suatu kemuliaan? Bayangkan, seorang Jawa kiai
bukan habaib, bukan keturunan Rasul bisa dimakamkan, dikuburkan bersama keluarga Nabi, yang dimana orang datang ke situ setiap harinya berapa itu ya, mendoakan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan keluarga Nabi yang lainnya. Lah ini bukan apa-apanya daripada baginda Nabi, bukan keturunannya, namun karena kecintaannya kepada para habaib, kepada keluarga Nabi, kepada duriyah Nabi, sehingga doanya, hajatnya ingin meninggal dikuburkan dekat dengan keluarga Nabi tercapai. Itu suatu keistimewaan yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Qasidah tadi sanjungan untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang dimana hari ini atau malam ini beliau wafat ya, tepatnya tanggal 11 Ramadan tahun 620 Masehi. Sayyidah Khadijah, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, tahun ini tahun 620 Masehi, tepatnya tanggal 11 Ramadan beliau wafat meninggalkan suami tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya di tahun itu, di tanggal itu, baginda Nabi memperingati, atau baginda Nabi, orang-orang mengatakan tahun itu sebagai tahun kesedihan, karena istri tercinta Nabi itu wafat, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengatakan, Islam tidak akan tegak kecuali dengan harta yang dimiliki Sayyidah Khadijah dan pedangnya Sayyidina Ali. Bayangkan, Islam, kita Islam sekarang, umat akhir zaman ini kebanyakan mayoritas Muslim, itu tidak akan tegak. Ibarat ini nggak tegak, tumbang. Yang menegakkan ini ialah hartanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pedangnya Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan dengan bersyukur itu, istri Nabi yang sangat mendukung dakwah baginda Nabi. Maka para kaum perempuan yang cinta kepada atau yang mengikuti daripada Sayyidah Khadijah, makanya Sayyidah Khadijah dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Dan dengan ibu-ibu, perempuan-perempuan yang cinta mengikuti jejak Sayyidah Khadijah istri Nabi, maka harus mendukung segala sesuatu suami yang dimana suami tersebut ingin berbuat taat kepada Allah. Jangan dipersusah ataupun jangan dihambat kegiatan suami yang dimana suaminya itu untuk menjalankan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Seperti apa yang dijalankan Sayyidah Khadijah istri Nabi, yang mengeluarkan seluruh hartanya untuk dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung perempuan-perempuan, ibu-ibu yang memiliki anak, memiliki suami, yang mendukung suaminya dalam melakukan ketaatan, dalam membantu perjuangan baginda Nabi di akhir zaman ini, dengan membantu para alim ulama kita dalam mengembangkan dakwahnya. Maka wahai perempuan, engkau telah mencontoh daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hari ini tahun 620 Masehi, tanggal 11 Ramadan, Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat. Dan dengan kewafatannya, tahun itu juga disambung dengan meninggalnya daripada Sayyidina Abu Thalib, paman daripada baginda Nabi, sehingga di situ disebut tahun kesedihan. Orang tercinta baginda Nabi, yang satu istri Nabi, yang satu paman paling membela ya, walaupun banyak orang yang mengancam jiwa dari orang-orang Quraisy, mengancam, mengintimidasi Nabi, menghina, mencaci maki, namun dengan adanya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu, Nabi aman di kota Mekah. Tahun itu meninggal. Makanya dikatakan tahun kesedihan.
Dan Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan hartanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pedangnya Sayyidina Ali. Kenapa dikatakan pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib aja? Karena beliau bukan hanya sekadar menantu Nabi, beliau para sahabat yang dimana sahabat paling muda dari baginda Nabi, tapi mampu berperang di jalan Allah, menegakkan syariat baginda Nabi. Bayangkan, pemuda-pemuda harus mencontoh daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang gagah berani, tidak memiliki rasa takut kepada siapapun selama ia menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau para pemuda yang belum menikah, maka contohlah Sayyidina Ali yang dimana membela Nabi mati-matian. Bukan hanya hartanya saja ia membantu Nabi, namun sekuat tenaga jiwanya, bahkan nyawanya pun diserahkan untuk Allah, diserahkan untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang dua-dua jagongnya nang Arab. Mana pindah nur? Ini. Ya. Jadi tahun ini, hari ini tanggal 11 Ramadan, istri kecintaan Nabi, istri tercinta Nabi yang membantu dakwah Nabi sepenuhnya telah wafat, meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir masa hidupnya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra berbaring di atas tempat tidur. Beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra berbaring di atas tempat tidur yang sederhana dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah SAW datang menemui istri tercintanya. Lantas ketika itu istri tercinta Sayyidah Khadijah yang terbaring di atas kasur memandang wajah baginda Nabi sambil menangis. Apa yang dikatakan oleh Khadijah ketika memandang wajah baginda Nabi sambil menangis? Ya, sehingga yang namanya baginda Nabi mengatakan, ya istriku tercinta, kenapa engkau memandangiku lalu menangis? Akhirnya Sayyidah Khadijah ketika berbaring karena sakit di atas ranjang yang sederhana sambil memandang wajah baginda Nabi, Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengatakan kepada Rasul, mengatakan, aku belum pernah berbakti kepadamu duhai Rasulullah. Bayangkan, seorang istri dari saudagar yang kaya raya telah mengeluarkan segala hartanya untuk perjuangan Nabi menyebarkan Islam, namun di akhir-akhir hidupnya ketika sakit di atas kasur yang sederhana, beliau memandang wajah suaminya sambil mengatakan, aku belum pernah berbakti kepadamu duhai Rasulullah. Kalau kita kembali kepada akhir zaman seperti ini, ada seorang istri yang seperti itu pada suaminya, bahkan kadang mengungkit-ungkit jerit payah daripada suaminya dalam mencari rezeki, menjemput rezeki, banting tulang untuk menghidupi anak istri. Maka hikmah kisah sebelum Sayyidah Khadijah wafat, ambillah pelajaran untuk kaum perempuan dan ambillah pelajaran kaum laki-laki dari kisah ini. Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi, aku belum pernah berbakti kepadamu duhai Rasulullah. Lantas Rasulullah, laki-laki yang sangat bertanggung jawab, yang sangat mencintai istrinya, mengatakan kepada istri tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tidak, engkau telah mengeluarkan apa yang engkau miliki di jalan Allah, wahai istriku tercinta. Engkau itu telah mengeluarkan seluruhnya demi kepentingan dakwahku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang kau miliki telah kau keluarkan untukku dan untuk Allah. Lantas Khadijah memanggil daripada anaknya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu anak satu-satunya daripada Khadijah Al-Kubra yang hidup
dan menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimana nanti adanya para habaib, karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga memiliki anak yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Disitulah para habaib sekarang ada. Ya. Terus ketika Khadijah memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Khadijah Al-Kubra mengatakan kepada putrinya, "Duhai putriku, aku merasakan ajalku sudah sangat dekat, dan aku merasakan bahwasanya ajalku akan datang, dan aku takut sekali akan siksa kubur. Maka mintakanlah surban. Mintakanlah surban wahai Fatimah. Mintakanlah surban kepada ayahmu, kepada Rasulullah. Surban yang dimana surban tadi yang dipakai Rasulullah, yang dimana surban tadi untuk menerima wahyu dari Allah. Pintakanlah untukku." Jadi Sayyidah Khadijah ketika di atas kasur memanggil anaknya bernama Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, aku sudah merasakan ajalku sudah akan datang, dan aku sangat takut dengan siksa Allah." Ini istri Nabi aja masih rasakan takut dengan siksanya Allah. Bojone wong sing maksum, wong sing sempurna, bese wedi karo siksane Gusti Allah, Bu. Hartanya digunakan di jalannya Allah semua tanpa ada yang disisakan itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Islam itu tidak akan tegak kalau tidak ada hartanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ada nggak sekarang istri yang mendukung suaminya dalam ketaatan, dalam beramal? Kan sedikit. Dukungnya apa? Cari uang yang banyak ya. Jangan pulang sebelum bapak bawa uang. Kalau dibawa pulang nggak bawa uang, saya tendang. Benar nggak? Ya kayak ya. Bapak banyak uang, bapak saya sayang. Bapak pulang gak bawa uang, bapak ditendang. Tidurnya di luar pintu. Bener? Iya, saya gue tadi ini siapa nikah. Ya. Lantas Khadijah di atas tempat tidur meminta Fatimah untuk memintakan sorban yang dimiliki Rasulullah, yang dimana sorban itu ya digunakan untuk menerima wahyu dari Allah. Lantas Fatimah anaknya mengatakan, "Ya Umi, kenapa engkau tidak meminta sendiri kepada Rasulullah? Rasulullah kan suamimu." Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Mau minta sorban nih, bukan minta uang, bukan minta harta, mau minta sorban yang digunakan Nabi yang untuk menerima wahyu saja. Sayyidah Khadijah bilangnya apa? Saya malu untuk meminta sendiri kepada Rasulullah. Padahal duit Sayyidah Khadijah sudah digunakan, dikeluarkan seluruhnya untuk suaminya demi menegakkan agama Allah. Namun di penghujung hidupnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra hanya meminta sorban saja, mau mengatakan meminta langsung kepada Nabi saja malu. Ya, jangan meninggal dunia, tolong kayak nyong utangi dipepeki ya. Nah, utangi nyong tolong dilunasi ya. Nyong aja duit tanggungan Bank BCA ya, kredit KUR, PRI dan lain sebagainya. Masya Allah. Lantas Fatimah Zahra memintakan daripada sorban yang dipakai Rasulullah ketika sorban itu untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu sahabat daripada Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid yang bernama Asma datang menemui untuk menjenguk sahabat tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah. Datang ini Asma. Lantas Asma itu menemani daripada Khadijah di atas kasur dalam sakitnya. Kemudian beliau menangis. Ya, ketika Asma datang menemani beliau, kemudian beliau menangis. Menangis kenapa? Menatap wajah putrinya Fatimah. Sahabatnya Khadijah ini datang menjenguk daripada Sayyidah Khadijah Kubra
karena melihat keadaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang parah, sakit. Ini Asma nangis, sahabatnya menangis. Menangis bukan melihat keadaannya, melihat apa? Putrinya Fatimah. Karena pada waktu itu Fatimah di situ. Ya. Lantas Asma, sahabat Sayyidah Khadijah, menangis ketika menatap wajah putrinya atau yang ia tatap wajah daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kenapa Asma menangis? Kenapa Asma menangis? Ya, Asma menangis melihat anak daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu karena yang namanya nanti sepeninggal daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bagaimana ini putrinya Fatimah Az-Zahra? Bagaimana ketika ia menikah? Itu yang difikirkan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yang dipikirkan oleh Asma. Lantas Khadijah mengatakan kepada Asma, kenapa engkau menangis? Nah. Lantas Asma mengatakan kepada Khadijah. Khadijah mengatakan, Asma mengatakan kepada Khadijah, kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Sementara surga itu jelas untukmu dan segala kenikmatannya itu untukmu. Ya, Asma menangis lihat wajahnya Sayyidah Khadijah dan lihat wajah putrinya Sayyidah Khadijah yang bernama Fatimah. Lantas karena tangisannya itu Sayyidah Khadijah pun ikut menangis ketika melihat wajah anaknya. Gimana menangisnya? Karena nanti bagaimana sepeninggalanku ketika Fatimah menikah dengan orang lain. Lantas Asma mengatakan, wahai Khadijah, bukankah surga sudah jelas untukmu dan segala kenikmatannya untukmu karena engkau istri Nabi? Kata Asma. Namun Sayyidah Khadijah Al-Kubra berkata, wahai Asma, bagaimana mungkin? Saya itu seorang ibu dan saya tidak tega melihat putriku nanti ketika dia menikah tak akan ada yang menemaninya di rumah yang asing. Bagaimana keadaan putriku nanti ketika dia menikah sedangkan aku tidak ada, meninggal, sedangkan ia tinggal di rumah yang asing, dia sendirian di sana. Itu kata Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lalu beliau menangis dan Asma bersumpah, saya bersumpah wahai sahabatku Khadijah, saya akan menjaga dan menggantikanmu. Nah, ya, untuk menjaga dan menggantikanmu, untuk menjaga daripada anakmu yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra selama saya masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari akhirnya datanglah Sayyidah Khadijah meninggal sampai sudah lama. Akhirnya pada hari pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Rasulullah SAW sendirilah yang mengiringi onta itu, ya, dan yang ditumpangi daripada Sayyidah Fatimah anaknya menuju rumah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Nabi yang memegang daripada ontanya mengiringi Sayyidah Fatimah anaknya menuju rumah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk dinikahkan. Ketika Nabi sudah sampai, maka ketika Nabi datang ke rumahnya Sayyidina Ali, Nabi lantas menyeru kepada seluruh orang yang ada di rumahnya Sayyidina Ali, wahai orang-orang, keluarlah, ya, keluarlah. Jadi Nabi ketika datang di rumahnya Sayyidina Ali, di situ kan orang banyak itu karena ada mau menikah sih ya. Fatimah dan Sayyidina Ali kan mau menikah. Nabi menyuruh semua orang itu untuk keluar dari rumah. Karena apa? Rasulullah SAW akan berdoa untuk kedua mempelai. Cukup ada Nabi, Sayyidina Ali dan Fatimah, sehingga orang yang dalam rumah itu disuruh keluar oleh baginda Nabi. Ternyata ketika Nabi hendak berdoa atau mendoakan mempelai pria dan wanita, yang wanita anaknya Nabi Sayyidah Fatimah, yang laki-laki menantunya Nabi Sayyidina Ali, tiba-tiba di pojok ruangan itu ada Asma. Ada Asma, sahabat daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
Lantas Nabi mengatakan Asma itu memakai daripada jubah berwarna hitam. Asma memakai daripada jubah berwarna hitam. Lantas Nabi mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya aku menyuruh semua orang keluar? Kenapa engkau masih ada di dalam rumah ini? Saya kan hendak mendoakan anakku dan menantuku Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lantas Asma mengatakan, maaf ya Rasulullah, bukannya aku ingin mau melanggar daripada seruanmu, akan tetapi aku telah berjanji dengan istrimu, istri tercintamu, orang terkasihmu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, bahwasanya saya akan menemani putrinya di hari pernikahannya sampai akhir. Asma tadi telah berjanji untuk menemani putri Nabi ketika menikah sampai selesai. Karena itu yang membuat Sayyidah Khadijah menangis sebelum meninggal, melihat putrinya bagaimana nanti ketika menikah. Mendengar nama Khadijah disebut oleh Asma, Rasulullah pun akhirnya sampai menangis dan mendoakan mereka. Ya. Kenapa Sayyidah Khadijah sangat dicintai oleh baginda Nabi? Istri pertama baginda Nabi yang melahirkan daripada anak perempuan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Khadijah yang dimana para sahabat, yang dimana orang-orang Mekah pada waktu itu tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj yang dikatakan oleh baginda Nabi, hanya Sayyidah Khadijah lah yang tetap percaya kepada baginda Nabi apa yang telah diceritakan perjalanannya tentang Isra wal Mi'raj. Orang-orang Mekah itu mengatakan, Nabi tukang sihir, Nabi pendusta, Nabi bohong. Masa mana mungkin dari sini sampai ke sana hanya dalam waktu semalam. Namun istri tercintanya yang menguatkan baginda Nabi dan selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Wanita yang dimana begitu cinta, rela sampai-sampai mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, ya suamiku, nanti ketika aku meninggal, aku kan tidak memiliki apa-apa lagi, hanya ada tulang dan jasadku. Maka jika butuh untuk berperang, ambillah tulang-tulangku untuk dakwah di jalan Allah. Bayangkan, kon gelem mati tulang tak dinggonyo, ning bisa ditulang tak cokot oleh orang. Oleh apa masane? Nyon apa polisi lah, dari Sumanto. Benar enggak? Seperti itu. Sampai-sampai ia rela Sayyidah Khadijah itu, nanti kuburanku digali ya Rasulullah, jika engkau membutuhkan tulang-tulangku untuk berperang atau dakwah di jalan Allah. Tuh, sampai segitunya itu. Perempuan yang suci, perempuan yang menemani Nabi dalam dakwahnya. Sekarang dari istri yang mendukung suaminya untuk taat, untuk baik, untuk beramal soleh itu susah. Kadang istri itu sekarang setan itu bentuknya kadang perempuan, Bu. Maaf. Iya, bentuknya perempuan, setan kadang. Bentuknya anak gitu. Mau hadir majelis anaknya nangis, nggak jadilah. Mau ngaji, baca Quran, ya suaminya nyawuti tinggal tewekan pas hati rinyong sih. Ya, akhirnya gimana? Iya, di rumah. Terus apa lagi? Banyak lah. Kadang setan itu menjelma jadi perempuan, menjelma jadi anak. Maka kaum perempuan ataupun laki-laki yang punya akal, digunakan itu akalnya. Selama engkau keluar dari rumah untuk menjalankan sesuatu yang baik, maka tidak perlu itu minta ridho istri. Harusnya istri sama jangan minta ridho, istri sudah meridhoi. Kalau sudah tahu keluarmu itu untuk sesuatu yang baik, harusnya di depan pintu sudah menyambut, ya suamiku, saya doakan semoga keluarmu dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan selamat, dan insya Allah bisa memberikan manfaat untuk keluarga. Seperti itu. Ya orang yang jalan izin, wis nang omah wis kerja kok. Wis kerja. Wis melaksanakan
Omahe sepi, lebih balik merantau ka metu-metu senenge. Lebih balik perantau ka metu-metu. Ya. Pimen kuwi, nggih. Kuning lunggane maring kafe tembe. Maring di Pak nginum AU disit. Maring di karaokean disit lah kuwi tembe jenengan kaplok kowe lanange. Lunggane pas ngaji, duduk karo wong sing saleh. Jalin silaturahim maring ulama. Angel-angel. Setan kuwi bentuke wong wadon. Bentuke anak. Makanya kudu pinter-pinter, di sing bener, di sing salah. Bojone salah ya dene ngerti sing apik. Wong lanange apan metu, apan ngaji pasaran, pompong Ramadanan, pompong nang omah, ora nyambet gawe, ibu ndongakna bae ya. Ora, tetep metu bae sampean, ora sang ngikuti wong wadon. Tetep metu bae, wong sampean niate bener lah, sampean kan metune kan apa syafaat lho, keluarga. Ngapain sampean wedi? Metu bae anak. Nang omah bae, ora sama metu kasih. Kan metu bae bedal ora apa-apa. Karena yang dikatakan durhaka kepada orang tua jika sesuatu yang baik ia tidak patuhi. Paham? Ngaji, sholat, sampai ngomong ngaji dhewe orang ngaji. Bisa durhaka kuwi anak. Sholat, si mane ngongkon bapane sholat. Papa harus simak ora sholat lawan durhaka kuwi. Lah wong anake akan poin ngaji si mane bapane ora oleh si durhaka malah si mane karo bapane ora anake. Bapak si mane durhaka karo anake, Bro. Kan harusnya ngerti, oh anakku apa nglakokna perkara sing apik, men dadi bocah sing soleh-solehah nyong garing ngijini bae ngridoni ya kok ngangel-ngangeli. Berarti nyong setan ki lagi dari setan ki, kayak gue ya harusnya ya. Maka ketika anak tidak dapat ridho orang tua dalam hal menuntut ilmu, maka kita tetap izin baik-baik. Seandainya orang tua tidak mengizinkan, kita tetap menjalankan kebaikan tersebut. Jangan takut dikatakan durhaka. Karena yang katakan durhaka itu yang dimana perintah orang tua kita mengucapkan kata tidak, la ketika disuruh kita menyakiti hati orang tua karena perbuatan kita yang tidak baik ya, baru bisa dikatakan anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Wong apa ngaji sima bapane ora oleh. Ki sing dilakukan anak perbuatan sing apik. Lah kok sima bapane nglarang anak yang nglakokna perkara sing ora apik. Anake bedal tetep ngaji, nyopin takon durhaka apa ora anake? Ya ora, karena anake nglakokna perkara sing apik sing diridhoi Gusti Allah. Dohire menolak perintah wong tua tapi menolaknya karena ia melakukan sesuatu yang baik. Beda apa baring dindong nyong apan motor-motoran melu geng motor sih nyong ngeng mana. Terus gimana aja sama tetep bedal anake melu geng motor-motoran joget-jogetan sing ora manfaat. Anake ora patuh karo wong tua kuwi tembene diarani anak sing durhaka. Karena sing dilakokna anake sesuatu sing mubah sing ora apik bahkan sing maksiat. Berarti sing durhaka dudu anake ning anake nglakokna apik wong tuane ora ngijini durhaka wong tua bapak ibune karo anake. Paham? Nganti-nganti wis kualik wis sering ridho orang tua iya. Ridho orang tua itu ridhonya Allah. Tapi lihat bagaimana Allah akan memberikan keridhaan kepada bapak ibu kita. Jika itu sesuatu yang baik, Allah akan turun ridho itu kepada bapak ibu kita. Masa wong anaknya apa ngaji, hadir majelis, maulidan, sholawatan, kumpul karo alim ulama, wong tuane ora oleh, masa Allah ridho karo wong tua sing kuwe. Utake tinggu lah. Ya. Ridho rakyat Allah. Saya turunkan ridho untuk bapak ibu ya. Karena menolak anak untuk tidak hadir maulid, tidak hadir majelis, primen coba. Mungkin Allah mewek keridhaan kepada orang tuamu, bapakmu, ibumu jika orang tuamu menolak anaknya melakukan kebaikan. Turun ridhone Gusti Allah dadine ridhone wong tua, ridhone Allah ning wong tuane kuwe. Ridhoni segala sesuatu sing apik, turun ridho Allah maring wong tua bapak ibune. Wong tuane ora ridhoi segala sesuatu sing apik.
malah menghambat, melarang wong kelakona dengan dalil lain sebagainya. Si durhaka bapak ibu. Sama ngerti ini kan anak durhaka mari bapak ibu tok ya. Oh, anak ilmu nih. Bapak ibu bisa durhaka mari anak dari ini sampean. Ya, diingat. Sing penting apa yang akan kamu lakukan itu semata-mata untuk menyelamatkan kedua orang tuamu. Kamu kan baca Al-Quran, kamu kan maulid itu, kamu hadir majelis itu tujuannya apa? Mencari keridhaan Allah. Biar Allah ridho lah, utamanya itu. Kamu mendoakan kedua orang tuamu dalam majelis tersebut. Berarti kan secara zahir mata orang tua melihat ia telah membantah perintahku, namun di sisi lain ukhrawi, anak ini sebenarnya ingin menyelamatkan orang tuanya dari apa? Kesesatan pemahaman akal yang dimiliki bapak ibunya. Wis sama majelis gak iso kerja, gak iso sekolah, gobol kowe arane wong tua sing dobol. Apa sih takoni man robuka ipane pira? Man robuka matematikane pira nilaine? Hah? Ya. Man robuka kuliahin nanti. Man robuka bayarannya pira? Sulat. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nanti malam-malam ditanyakan, kamu dulu nggak patuh sama orang tua. Ini malaikat tanya, kamu dulu nggak patuh sama orang tua, kenapa? Ya saya ngaji, hadir majelis, maulid, baca Al-Quran, sholat jamaah, saya mondok, tapi nggak dapat ridho orang tua. Bagaimana ya Allah? Karena pilihanmu yang benar, maka engkau bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuamu. Wong tuane baru wis mati, bapak ibune iki. Ya Allah, nah goblok mesti nyong ya wong anake nyong iki lho syafaat karo Kanjeng Nabi, nggo nyelametna aku, bapak karo ibune kok malah panyong biyen masuk urip ngangel-ngangeli anake nyong lakon aku sing apik-apik. Akhirnya anake dikejar-kejar wong tuane. Dong, aku bapakmu, aku simamu, syafaati aku ya. Nggo bapak anake ngomong ora. Hujah. Bapak ibu ka nyong biyen ngaji angel-angel. Hadir majelis jangan angel. Kalau kena perkara sing apik jangan angel. Ngongkone nyong perkara ini dunia terus. Gue dadi wong sing pinter, lulus sekolah sing dhuwur, kerjane sing bener. Laline sampean saking di luar apa? Pertolongan men orang mlebu neraka ya. Iya. Bapak nyesel wis lah ngerti ini, bapak nyesel. Ibu nyesel dong wis lah ngerti ini. Wis sampean nyong tak donga ya karo Gusti Allah. Bukan ki sampean sing den nabi ki oleh menek namane sampean. Tetep yang jalur itu nih Gusti Allah. Iya. Jalur donga. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau telah memberikan syafaat untukku. Apakah boleh saya memberikan syafaat untuk kedua orang tuaku? Berarti gue jenengan tergantung anak lah akhirnya. Anakku sama berbusur gue ya. Karena anak hubungan darah sih ya. Aduh, bapak ibu aku seneng tepi jurang neraka. Primen ki ya. Primen, apa dari wong tua sing keprimen wis sampean jenengan nyong kabeh. Ya, pinter-pintere dhewe. Ternyata ya. Maka dengan adanya kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, harusnya kita mengambil hikmah bahwasanya seorang istri ialah pelengkap untuk suami dan anak-anaknya. Bisa mendukung kegiatan suami, mendukung segala sesuatu apa yang menjadi kegiatan suaminya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan malah menghambat, jangan malah mempersusah, dan jangan malah menghentikan segala sesuatu yang dilakukan suaminya. Selama itu baik maka dukung, selama itu benar maka dukung dengan jiwa, harta dan segalanya kepada suami. Karena seorang istri, surga itu ada dalam suaminya. Lanang aja kayak wong panci. Itu guys. Perempuan itu bukan satu, banyak perempuan. Ya. Jangan cinta-cintanya, cinta sekali kepada istri saya. Saya sangat cinta, perjuangan mendapatkan dia susah. Pret.
Hah? Sampeane bojone ninggal yo sampean kepikiran pengen nikah maning. Oh iya deh nafsu kok, palsu kabeh sebenarnya ya murid, palsu berarti ya. Palsu. Coba lah si lanang ninggal iki wadon pikiran, aduh anake nyong sing makani sapa iki mumet sekolahane bayare akeh. Kuliah, nikah maning par papes maning cinta pertamaku. Kae lah pokoke. Bojone sing nyong wis dikubur. Aku baleyane wong lanang kehilangan wong wadon, wis ninggal, ibu anak-anak ninggal. Nyong wis enom juga ya nikah maning bela ya, arep apa lah halal kok nabi be bojo anjona papat anjona sangat ya. Bener ora? Akhirnya segala cinta-cinta sesatinan dobol. Dobol lah. Hah? Iya. Coba ini, ngapunten nggih, para janda nih saya tanya. Apa ketika suaminya meninggal, pertama nangisnya sejadi-jadinya, aduh suamiku tercinta, bagaimana ini saya tidak menyangka engkau meninggalkan cinta saya, bagaimana anak-anak ini, sekarang bisa gini, pertama ditinggal, sedina, telung dina, seminggu, 40 dina, 100 dina, si udina, ngomong baik, ini. Dengan si nyebut nama suami langsung iya padahal yang biar yakin cinta banget sama dia. Aduh manusia tak ada yang abadi bro. Cinta di dunia itu sesaat semu. Maka berlomba-lomba saling menjaga cinta itu sampai ke dalam surganya Allah. Amin. Itu yang terpenting, bukan di dunia. Kan di dunia pasti berbisa kok. Yang dikubur ini, mudah-mudahan istri saya setia sepeninggal saya. Ternyata istrinya menikah dengan temannya. Teman siapa? Teman suaminya. Aduh, kalau nggak suaminya sama istrinya meninggal, suaminya menikah dengan teman istrinya. Awalnya curhat, saya nggak tega banget kehilangan istri saya. Yang perempuan dicurhati timbul rasa cinta. Orang cinta kan gak ada yang melarang, tapi kalau salah jalan memilih cinta itu yang dilarang. Salah jalan mengungkapkan atau mengekspresikan cinta itu yang dilarang. Dengan jalan pacaran itu yang dilarang. Ketemu bukan mahramnya, memandang dengan pandangan syahwat. Kan seperti itu kehidupan kan seperti itu sih. Jadi biasa aja, cinta kepada anak istri biasa, cinta. Jangan terlalu berlebihan, nggak baik. Ya, cinta yang pertama untuk Allah dan Rasulnya udah. Kalau cinta kepada keluarga, maka jaga keluargamu daripada api neraka. Anak menjaga bapak ibunya daripada api neraka. Jadi jaga keluargamu dari api neraka itu bukan untuk seorang suami saja. Seorang istri ketika punya suami yang tidak taat lalai, anaknya bandel, badung, lalai, angel, ora sholat, tinggalan perkara-perkara si wajib. Istri mengingatkan suaminya gak apa-apa walaupun surga ada dalam kaki suami. Dan kebalikannya suami pemimpin, anaknya tidak taat, istrinya tidak taat, ingetin, gak usah ragu, gak usah sungkan, tegas, kasih tahu. Karena yang saling menjaga satu sama lain di dalam berkeluarga, baik anak kepada bapak ibunya, jaga agar tidak masuk neraka. Seorang suami jaga istri anaknya agar tidak masuk neraka. Itulah keluarga-keluarga yang cintanya diikat karena Allah, karena iman. Sehingga anak mengingatkan bapaknya dengan baik ya, mengingatkan ibunya dengan baik, dengan ilmu yang baik, agar satu tujuan mencapai keridhaan Allah dan bisa masuk ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, paham ya? Wis ngerti ya durhaka itu seperti apa ya? Itu yang dapat Bilal. Kamu berangkat tepat waktu. Ya. Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Jangan saya pernah mengatakan wis kalau nggak ikut tarawih tidaknya ikut taklim, akhirnya buat dalil kamu. Itu kan kelemahan kita seperti itu.
Kadang ketika dapat keringanan, langsung ngambilnya keringanan, memutuskan keringanan itulah yang terbaik buat dalil. Ya kalau nggak terawih nggak apa-apa, yang penting hadirlah majelis ilmu di bulan Ramadan. Akhirnya ora apa-apa. Intinya ya turun rampung terawih, ada bisa gini ya. Setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan, ingat itu. Ada pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tiba. Tadi kita membawakan qasidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Nanti kita kirim Fatihah untuk beliau setidaknya ya. Karena hari ini tepat 11 Ramadan wafatnya istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Sayyidatul Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lakita ahada minan nas ra'aital fadla lahu alayka wa taqul asya an yakuna indallah. Asa an yakuna indallahi khairan minni wa arfa'ad darajah fa in kana zahiran qulta. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau bertemu dengan seseorang, hendaknya engkau memandangnya lebih utama daripadamu, dan engkau mengatakan, mungkin ia lebih baik di sisi Allah daripada aku, dan lebih tinggi derajatnya daripada aku. Jika jenengan melihat seseorang, maka pandanglah orang itu lebih baik daripada kita, sehingga tidak ada daripada sifat meremehkan, sifat membanggakan. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau melihat orang lain, maka pandanglah orang itu lebih baik daripada dirimu, dan dia lebih baik kedudukannya di sisi Allah daripadamu. Jadi tidak ada kata menghina, meremehkan, menggampangkan, ataupun membanggakan diri kita sendiri. Itu kunci ketika melihat orang lain, baik yang dikenal ataupun tidak. Hada lam yaksillaha wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairum minni wa in kana kabiran qulta hada qad abadallah qabli wa in kana aliman qultu hada waqtiya malam ablugh wa nala malam annal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'mal bi ilmi. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih kecil darimu, hendaklah engkau mengatakan, orang ini tidak berbuat dosa kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat dosa. Maka tidaklah ragu lagi bahwa dia lebih baik daripada aku. Maksudnya gimana? Kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih muda denganmu, maka kamu berpikir orang yang kamu temui itu orang yang lebih muda, itu dia belum berbuat dosa kepada Allah. Sedangkan saya lebih tua darinya, maka dosa saya lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana aliman qultu hada uqtiya malam ablugh wa nalu malam annal wa alimal majahiltu wa huwa ya'mal. Dan apabila keadaan orang yang kau lihat itu lebih tua, ini yang melihat anak mudanya, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah banyak beribadah kepada Allah sebelum aku. Jadi ketika anak muda yang melihat orang tua, maka yang ditancapkan dalam hatinya, dalam akalnya ialah orang tua tersebut lebih tua dariku, sehingga ia lebih banyak beribadah kepada Allah daripada aku yang umurnya masih segini. Paham ya? Itu ketika melihat orang lain. Terus ketika yang engkau pandang adalah seorang yang alim, berilmu, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini telah diberi sesuatu anugerah yang dimana Allah tidak memberikan anugerah itu untukku.
Ya. Dan Allah telah memberikan apa-apa yang belum aku ketahui. Ya. Dan Allah memberikan ilmu untuknya. Jadi ketika jenengan melihat orang yang berilmu, itu melihatnya pandangannya seperti ini. Oh, orang ini telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aku. Ya. Sehingga ia telah mengetahui apa yang belum saya ketahui, dan ia telah mengamalkan apa yang belum saya amalkan, karena Allah telah memberikan anugerah kepada orang yang berilmu tadi yang saya pandang. Jadi tidak ada kata meremehkan. Ya, apalagi suudzon. Terus wa in kana kafiran qulta la adri asa an yuslima fayuhtamu lahu bi khairil amali wa asa an akfura fayahtamu li bi syu'il amal. Dan apabila engkau bertemu dengan orang yang bodoh, hendaklah engkau mengatakan, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sementara aku berbuat dosa padahal aku berilmu. Paham? Dan aku tidak tahu dengan apa aku diakhiri atau dengan apa ia diakhiri. Maksudnya, ketika jenengan bertemu dengan orang yang lebih bodoh tentang agama, ya, jenengan tahu jenengan orang yang berilmu bertemu dengan orang yang bodoh nggak paham agama, maka jenengan memandang ini orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, ya. Dan bisa saja saya durhaka kepada Allah, saya tahu ilmu, tapi saya berbuat dosa. Dan bisa saja di akhir hidup orang bodoh ini, apakah dia husnul khotimah atau suul khotimah. Dan bisa saja di akhir hidup saya orang yang berilmu, bisa saja husnul khotimah atau suul khotimah. Dan apabila engkau lihat orang kafir, hendaklah engkau mengatakan, aku tidak tahu, mungkin aku menjadi kafir sehingga aku berakhir dengan amal yang jelek. Kalau orang lihat orang kafir, non muslim, saya tidak tahu nanti di penghujung hidup saya, ya. Dan mungkin saja ini aku bisa menjadi kafir sebelum saya meninggal, keluar daripada iman dan Islam yang saya miliki saat ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai benteng kita ketika kita memandang orang lain. Jika kita tua memandang orang yang lebih muda, maka anggaplah dia belum sempat melakukan dosa karena umurnya masih muda, sedangkan saya umurnya sudah tua, maka saya banyak berbuat dosa. Dan ketika melihat seorang yang alim ulama, kita memandang ia orang yang telah diberi anugerah dari Allah. Dengan ilmunya ia bisa mengamalkan sesuatu yang belum aku ketahui. Gitu loh. Jadi kita terhindar daripada sifat suudzon, berburuk sangka kepada siapapun itu, makhluk Allah, terlebih lagi manusia. Dan ketika seorang anak muda ini melihat orang yang lebih tua, kamu menganggap orang yang tua itu telah banyak beribadah kepada Allah karena umurnya lebih tua darimu. Sedangkan engkau yang muda, kamu belum sempat beribadah kepada Allah karena engkau baru di umur yang segitu. Jadi pandangan-pandangan seperti itu betul perlu kita tanamkan dalam diri kita agar kita tidak meremehkan, menggampangkan bangga diri atau berubah kepada orang lain. Islam itu tidak membeda-bedakan manusia karena harta atau kekayaan ataupun tahta. Akan tetapi Islam mengajarkan, ya, siapa yang paling mulia ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya ada doa yang dimana diajarkan oleh para ulama kita. Doanya, Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran wa ja'alni fi aini sakhiran wa fi ayunin nasi kabiran.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan bersyukur. Ya, waj'alni fi aini, dan jadikanlah aku memandang diriku sohiran, orang yang kecil atau hina. Wa fi ayunin nas kabiran, dan ketika aku memandang orang lain itu lebih besar daripadaku. Ya. Jadi doa itu mengajarkan agar kita meminta kepada Allah selalu bersabar dan bersyukur. Doa itu mengajarkan agar kita ketika memandang diri sendiri itu dengan pandangan yang hina, yang kecil. Bukan ya saya lebih hebat dari kamu nih, saya lebih bagus dari kamu nih. Doa ini mengajarkan agar kita selalu memandang orang lain itu lebih besar daripada kita. Kita hina, kita kecil, orang lain besar dan orang lain mulia. Karena segala kerusakan ya dalam amal-amal kita, segala kerusakan di dunia itu karena banyaknya berprasangka buruk. Paham ya? Prasangka buruk itu sangat berbahaya. Terlebih lagi nih, karena siapa yang berprasangka buruk, suudzon kepada para alim ulama, terlebih lagi kepada duriyatun nabi, para habaib, maka Allah akan cabut 7 keberkah. Allah akan cabut keberkahannya sampai 7 turunan. Ngeri menurut. Barang siapa yang berburuk sangka, suudzon kepada para alim ulama, terlebih lagi kepada orang yang bersambung darahnya kepada Nabi, yaitu para habaib, maka Allah itu seketika itu, ketika jenengan berburuk sangka kepada ulama dan para habaib, keberkahan dalam hidupmu Allah cabut semuanya sampai 7 turunanmu. Tapi di balik itu ada fadilah juga. Barang siapa yang hadir majelisnya para habaib, hadir majelisnya para ulama, duduk bersama mereka, mengambil ilmu dari mereka, ya, menjaga silaturahim dengan mereka, mengaji dengan mereka, mengikuti mereka, maka kalau bukan dia menjadi ulama, anak atau cucunya akan jadi ulama. Iya, itu yang ngomong bukan saya loh. Sapa wonge sing seneng jegong karo wong soleh, karo ahlul baitin nabi, karo para habaib, ya, nang majelis para habaib, jokot ilmu nih, ngikuti mereka, ngaji karo mereka, jaga silaturahim karo mereka. Ning dudu wong kowe sing dadi ulama, ning ora anake mesti cucune, keturunane mesti oleh dadi ulama. Dan kebalikannya, ada peringatan tegas. Siapa yang berburuk sangka kepada para ulama, anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan cabut keberkahannya sampai 7 turunan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi seperti itu. Begitu bahayanya kita. Makanya ada yang mengatakan, ulama mengatakan benar, darahnya ulama itu racun. Ya. Darahnya ulama itu racun. Jadi maksud racun gimana? Ya tadi ketika engkau sampai menyakiti mereka karena mereka pewaris Nabi. Yang ulama saja ini ya, ini belum sampai habaib, yang ulama saja jenengan menyakiti mereka. Berarti jenengan sama saja menyakiti Nabi. Lah yang disakiti pewaris Nabi sih. Warasatul anbiya. Ya. Gimana itu? Apalagi ke keturunannya. Jenengan nyakiti kiai ini jenengan, asal dakwanya benar, niatnya benar, ikuti syariat, bersambung kepada Nabi benar, jenengan nyakiti dengan lisan ataupun perbuatan jenengan atau jenengan suudzon, dicabut keberkahan itu 7 turunan. Dan jenengan bukan saja menyakiti guru atau kiai tadi, jenengan telah menyakiti Rasul. Kalau jenengan sudah menyakiti Rasulullah, jenengan juga akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama pewaris daripada Nabi, apalagi kok nyakiti keturunan Nabi. Nyakiti pewaris Nabi bewis. Ya, medeni apa nyakiti keturunan Nabi dengan akalnya, ucapannya, perbuatannya. Maka celaka itu orang-orang seperti itu. Jadi nanti di akhirat itu baginda Nabi Muhammad SAW itu akan berdiri
mengiringi daripada keluarganya, ahlul baitnya dan para keturunannya. Maka di kelompok itu nanti sedikit orang itu. Di kelompoknya para habaib itu sedikit orang. Di kelompoknya Nabi Muhammad itu ya sedikit orang itu. Keluarga Nabi, keturunan Nabi bergerombol untuk mendapatkan syafaat Nabi ya di padang mahsyar. Itu sedikit orang itu di situ. Yang lainnya ada di golongan-golongan lainnya sama-sama cari syafaat. Banyak, golongannya lainnya banyak. Menjentrek sangat banyak. Tapi yang golongannya ikut dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan duriyah atau keturunan Nabi itu sedikit. Itu sedikit nanti. Makanya di antara orang itu ada mengatakan, bagaimana ia akan selamat? Ini rombongan yang banyak, ini harusnya mereka yang mengikuti yang banyak. Kok ini yang banyak segini, itu hanya sedikit, bagaimana akan selamat? Tidak tahunya di situ adalah keluarga Nabi semua. Para keluarga Nabi, keturunan Nabi, dan para pecinta-pecinta keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka di situ nanti kuotanya sedikit, terbatas itu. Jumlahnya sedikit, nggak banyak. Makanya mereka yang cinta dengan para habaib itu kan tidak banyak. Daripada yang tidak cinta, banyak yang tidak cinta. Orang yang cinta dengan para habaib, dengan para duriyah lebih banyak daripada yang tidak cinta, daripada orang yang cinta. Maka sungguh beruntung mereka yang mau mengikuti jalurnya para habaib, menjaga silaturahim dengan mereka, mengambil ilmu dari mereka, mau hadir di dalam majelis mereka. Maka itulah orang-orang yang khas, orang-orang yang khusus, yang sudah diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibukakan cinta, diberikan mahabbah, kecintaannya bukan hanya kepada Nabi, namun kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sudah diberikan cinta oleh Allah di dalam hati untuk mencintai Nabi dan ahlul baitnya dan keturunannya, maka akan berat, karena cinta itu berat. Bukan rindu yang berat, cinta itu berat. Pembuktian cinta berat, pengorbanan cinta berat, perjuangan cinta berat. Nah, jika cinta yang diberikan Allah untuk mencintai Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi sampai dibawa mati, maka ketika engkau sakaratul maut, membawa kecintaan engkau kepada para habaib, kepada keluarga Nabi, kepada Nabi, engkau wafat, Nabi akan mengiringi daripada sakaratul mautmu, sehingga engkau mudah mengucapkan daripada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah kalau jangan tak ceritakan yang hatinya itu bakal menangis. Banyak orang yang meninggal itu dia bukan siapa-siapa, tapi membawa cinta kepada Nabi, kepada ahlul bait, kepada para habaib. Sampai-sampai ketika sakaratul maut dituntun oleh baginda Nabi langsung, malaikat maut melihat baginda Nabi ya, nyabutnya orang kayak nyabut karo wong sing ahli maksiat atau karo wong sing hanya sekedar iman. Yang ngono Nabi nang terima sih sampai ngerti ya. Dan itu sakaratul maut yang sakitnya luar biasa itu kita pasti Bu dan pasti Pak akan merasakan. Tidak mungkin orang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Lah, apa gunanya Nabi ketika menemani kita sakaratul maut? Nabi akan meringankan kita dari rasa sakitnya sakaratul maut. Dan ketika kita wafat, sakaratul maut kita didampingi oleh Rasulullah SAW. Karena orang-orang itu orang yang cinta kepada Nabi, wafatnya ya dalam sakaratul mautnya sampai membuat cinta kepada para habaib duriyah Nabi. Maka Nabi itu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala langsung itu. Dan nanti di situ akan terbukti kepada setiap jiwa di jenengan, jiwa di saya, keluarga, perihnya, sakitnya sakaratul maut. Ya, doakan agar saya selalu diberikan panjang umur, kesehatan, agar selalu bisa duduk bersama kalian, memberikan kemanfaatan, hikmah, ya. Dan saya doakan agar diberikan istiqomahan
Dan doakan agar saya selalu tidak bosan untuk mengingatkan antum ketika antum lalai, ketika antum salah, ketika antum bengkok, siapapun itu. Dan ingatkan atau doakan saya agar saya selalu ingat dan istiqomah mendoakan antum semua dalam kebaikan, dalam naungan Allah, dalam naungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kumpulan seperti ini saya tidak ingin hanya bertemu di dunia seperti ini. Saya ingin jenengan wajah yang saya kenal, wajah yang saya lihat duduk bersama saya, bersama para habaib yang lain, bersama kaum solihin yang lain, bersama wali-walinya Allah, bersama para keluarga Nabi, dan bersama Nabi kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sesuatu yang pasti akan terjadi, bahwasanya kita semua kelak akan menghadap Allah dalam keadaan seperti apa, yaitu dalam keadaan sekarang kita melakukan apa. Ya, insyaallah manfaat. Dan doakan yang sakit, insyaallah Allah berikan kesembuhan. Ya, Eli lagi sakit katanya, mah ya, doakan agar diberikan kesembuhan. Dan mereka keluarga-keluarga jenengan yang belum cinta dengan majelis, belum sempat hadir majelis, semoga Allah berikan hidayah, taufik, kemudahan agar mereka sejalan dengan apa yang jenengan lakukan dan memberikan kemanfaatan untuk sekelilingnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kita sama-sama mengirimkan Fatihah agar kita mendapatkan keberkahan dan bisa menjadi keluarga kita seperti keluarganya baginda Nabi dan keluarga daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. شدونا في دنيا فزونا في الأخرى بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. شدونا في دنيا فزونا في بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. شهدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى
وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران ورثا للخيران إنكم بأضرار يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد ورثا يا أسياد إنكم بأضرار ورثا يا أسياد إنكم بأضرار سدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاف والأطاد هواف أمينة المختاف إنكم بأضرار يا أهيل الجهاد والمحي والفقاد ودرجي والغارات إنكم بأضرار ودرجي والغارات إنكم بأضرار سدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الهامات يا جمال الحملات يا رجال العزمات إنكم بأضرار بخديجة أمي لتجلي همي أزيل لقسمي إنكم بأضرار أزيل لقسمي إنكم بأضرار سدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء
تجلت فورا إنها في أدراء وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي القرار إنهم بأدراء وعلي القرار إنهم بأدراء سدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآله روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عشيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا والمصطفى رسولي مضى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص صحبه والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم مولاي صل وسلم دائما
فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا